agak dulu. Bismillah. Mulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة الفاتحة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang sama mengharapkan ridha serta ampunan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Sehingga dengan nikmat itu kita dapat meniti jalan yang lurus yang disediakan Allah dalam kehidupan ini berupa dinul Islam, berupa agama Islam yang hak ini. Maka salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian kami berwasiat pada diri kami dan kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah merupakan perbekalan sepanjang hayat hidup kita ini hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah perintahkan hendaklah kita ini senantiasa punya perbekalan baik dalam perjalanan maupun dalam perjalanan kehidupan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan hendaklah kalian berbekal. Ketahuilah sebaik-baik perbekalan itulah takwa. Dan senantiasalah kalian bertakwa kepada aku, wahai sekalian ulul albab, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan dalam hidup umat Islam ini untuk bisa menegakkan syariat Islam secara baik, secara benar, sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah faktor yang sangat urgen, sangat mendasar. Karena hal ini telah dicontoh teladankan secara berturut-turut oleh para utusan Allah di atas muka bumi ini. Demikian juga para nabi sepanjang kehidupan mereka di tiap-tiap kaum yang mereka itu berada, mencontohkan peri kehidupan, yaitu dengan kehidupan berpolakan hidup berjamaah, atau dengan sebutan lain adalah kehidupan yang bersatu padu di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang beriman di dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sepanjang hidup mereka. Hal ini dapat kita telusuri sebagai data yang sangat valid dan konkret di salah satu ayat Al-Quran, tepatnya di surat Asy-Syura surat 42 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik
wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Yang artinya di dalam surat 42 ini, surat Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana di awal pada muqaddimah tadi kami nyatakan bahwasanya para nabi itu sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala berbuat, yaitu memberikan teladan dengan kehidupan berjamaah itu. Arti ayat tersebut, syara'a lakum minad dini, telah aku syariatkan bagi kamu sekalian minad din, daripada ad-din, yaitu agama Islam ini. Ma wassa bihi Nuha, sebagaimana yang telah kami wasiatkan dengan agama itu kepada Nuh, yakni Nabi Nuh. Wa ma auhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan sebagaimana pula yang telah kami wasiatkan dia dengan agama itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Agar apa? Atau hal yang paling diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah mereka itu, yakni tentang an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Bagian pertama ayat ini, an aqimud dina, hendaklah mereka itu, hendaklah kamu sekalian, wahai para nabi Allah, wahai Rasul Allah, menegakkan agama itu. Wa la tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam menegakkan agama itu. Sebelum akhir ayat ini, para hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita garis bawahi. Jadi mafhum mukhalafah daripada an aqimud din wa la tatafarraqu fihi, hendaklah menegakkan agama Islam ini dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya, dengan makna bahwasanya hendaklah kalian hidup berjamaah, menegakkan agama Islam dengan cara hidup berjamaah, yaitu wajib adanya satu kesatuan umat Islam ini dan satu kepemimpinan yang jelas dan real adanya kaum muslimin hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Dan sangat tertolak dan sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat ini hidup dengan perpecahan atau hidup dengan sistem bergolong-golongan. Selanjutnya ayat, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih, sangat berat bagi mereka orang-orang musyrikin apa yang kalian ajak untuk melakukannya, yaitu untuk melakukan hidup berjamaah, bersatu padu dan dalam satu kepemimpinan. Jadi Allah menyatakan betapa beratnya bagi mereka orang-orang musyrikin menegakkan perintah dan menjauhi larangan ini, perintah berjamaah dan menjauhi larangan hidup berfirqah. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan pula di dalam ayat yang lain, tepatnya di surat Ar-Rum ayat yang ke-31. Munibina ilaihi wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Hendaklah kalian itu kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari apa? Yaitu dari perbuatan yang telah melanggar akan perintah Allah. Diperintahkan mereka bersatu, tapi justru mereka menumbur-suburkan kehidupan yang bergolong-golongan dan berpecah belah itu. Wattaquhu, dan hendaklah kalian senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Karena salat ini di dalam hikmah besarnya, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi manakala perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan umat ini masih merajalela, maka hendaklah kita periksa bagaimana
kembalinya kita dari unsur-unsur yang tidak diridhoi Allah kepada unsur atau hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana kita melaksanakan atau menegakkan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takunu minal musyrikin, di akhir ayat itu jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana karakter orang musyrikin itu para hadirin sidang Jumat rahimakumullah? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yakni dari mereka yang senantiasa suka memecah belah akan agama mereka itu. Wa kanu syi'a, maka jadilah mereka itu bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap golongan itu mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat surat Asy-Syura ayat yang ke-13 tadi itu. Kabura 'alal musyrikin ma ta'duhum ilaihi. Allahu yastabi ilaihi may yasha. Allah akan menarik pada agama itu siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah akan berikan pedoman petunjuk kepada orang-orang yang mau bertobat. Masyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat pada akhir zaman ini berbeda halnya dengan umat sebelum kita, terutama yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan beberapa nabi sebelumnya yang telah memimpin, di antaranya adalah dari Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Tentu kita tahu adalah beliau-beliau itu adalah nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Dan masih banyak lagi setelah beliau berdua ini akan nabi yang dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Maka ini adalah merupakan sebetulnya adalah faktor yang tidak terlalu banyak ujian bagi mereka terkait dengan kepemimpinan para nabi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah keberadaan Bani Israel itu dipimpin hidup mereka oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Tiap-tiap kali nabi mereka wafat, maka Allah segera mengganti dengan nabi yang baru di tengah-tengah mereka untuk menuntun kehidupan mereka. Fa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya ketahuilah oleh kalian semua, sabda Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Berarti kepemimpinan nabi berakhir pada Rasulullah SAW yang memimpin umat di akhir zaman ini sepanjang kurang lebih 23 tahun, saudara sekalian. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda berikut hadisnya, wa sayakunu khulafa'u fayaksurun, maka setelah aku itu akan berlaku kepemimpinan berupa khalifah-khalifah, dan khalifah itu akan bertambah banyak. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini yang perlu difahami, bahwa ujung akhir hadis ini, saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh teliti di akhir zaman ini, karena kepemimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, pertama adalah kepemimpinan para nabi, kepemimpinan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepemimpinan khulafaur rasyidin al-mahdiin, sehingga Rasulullah SAW menyatakan terkait dengan itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Maka manakala nanti di akhir zaman, ketika para sahabat bertanya apakah yang harus dilakukan manakala sudah melihat bercampur aduknya antara hak dengan batil, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib atas kalian mengikuti sunnah aku, contoh teladan aku, dan sunnah atau contoh teladan daripada khulafaur rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Gigit oleh kalian dengan gigi geraham.
Jadi mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini, mudah-mudahan hati kita kembali terbetik untuk memikirkan kembali bahwasanya yang selama ini masih belum terasa bagi kita ini akan hikmah kepemimpinan di dalam Islam ini, boleh jadi karena selama ini kita larut bukan dalam kepemimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sistem-sistem yang disengaja supaya umat Islam ini senantiasa mereka berada di dalam kebimbangan dan keraguan-raguannya. Oleh karenanya, maka marilah kita senantiasa mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, mohon hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diselamatkan dari cara-cara, diselamatkan dari tipu daya orang-orang yang bersekutu untuk menipu kita, para syaitan dan sekutunya, dan kita selamat di dalam mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama menyadari bahwasanya kepemimpinan dari umat Islam ini yang sesungguhnya telah diarahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hidup berjamaah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh. Namun kita sudah terpengaruh oleh cara-cara yang di luar dari syariat Islam. Sementara di sisi lain mereka orang-orang di luar sana bersatu padu mereka di dalam rangka soliditas kepemimpinan mereka. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun mereka orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pemimpin atas sebagian yang lain. Jika kalian tidak berlaku seperti itu, saling pimpin-mimpin di antara orang-orang yang beriman, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalian akan jumpai dua hal. Yang pertama fitnatun fil ardi, yang kedua wa fasadun kabir. Fitnah di muka bumi adalah kekacauan yang diciptakan oleh orang-orang di luar sana terhadap diri umat Islam. Kemudian fitnah adalah merupakan hal yang sangat besar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih berat, lebih besar resikonya dan akibatnya daripada pembunuhan. Kemudian yang kedua wa fasadun kabir, yaitu kerusakan yang besar. Kerusakan apa yang sangat menakutkan bagi kita? Bukan rubuhnya bangunan-bangunan atau tumbangnya pepohonan, tetapi rusak itu pertama adalah rusaknya akidah umat Islam ini. Bercampur aduknya akidah yang benar dengan akidah yang salah. Kemudian rusaknya syariat Islam, hancurnya syariat Islam bercampur aduk
antara syariat yang benar dengan syariat yang salah. Kemudian yang ketiga adalah rusaknya akhlak, yaitu bercampur aduknya antara akhlakul mahmudah dengan akhlakul madmumah atau akhlak yang tidak baik. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi biladi Gaza, Palestin wa fi anha'i buldanil mu'minin 'ammah. Allahumma shdud wata'ataka ala kuffari Amerika wa Yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma shdud wata'ataka, Allahumma shattit syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.